Shalom adik-adik. Shalom. Shalom Pika-Piko. Shalom. Nah adik-adik pasti sedang bersuka cita ya karena sedang liburan. Nah sambil bersuka cita, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik siap? Pasukan Kristus. Siap. Mari kita naikkan Mas Sekolah Minggu.
Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi anak-anak yang selalu bersyukur Tuhan dalam setiap keadaan apapun. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati guru-guru kami ya Tuhan yang akan memberikan firman-Mu ya Tuhan. Dan Engkau berkati juga Tuhan anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Kiranya mereka bisa melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, sudah banyak memuji dan membesarkan nama Tuhan ya. Sekarang waktunya kalian duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini, Koko mau cerita tentang kisah Rasul Paulus di kota Listra. Yaitu tentang Rasul Paulus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh. Ya, nas Alkitab untuk cerita ini bisa kalian baca di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat 20. Nah, kita saksikan dulu yuk video berikut ini untuk cerita tersebut. Saksikan ya. Paulus menyembuhkan orang lumpuh. Sumber dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 20. Suatu hari, Paulus dan Barnabas pergi ke kota Listra. Lalu Paulus dan Barnabas memberitakan Injil kepada semua orang di kota Listra. Di situ ada orang yang mendengarkan Paulus. Orang itu lumpuh, tidak bisa berjalan sejak lahir. Paulus ingin menyembuhkan orang lumpuh itu. Lalu berkata, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Seketika itu juga orang lumpuh itu sembuh, lalu kakinya meloncat dan bisa berjalan. Orang banyak yang melihat itu heran dan berkata, "Dewa-dewa telah turun menjadi manusia." Mereka menyebut Barnabas itu dewa Zeus dan Paulus itu dewa-dewa Hermes. Tetapi Paulus dan Barnabas berkata bahwa mereka manusia biasa sama seperti orang lain. Paulus berkata semua orang Listra tidak boleh menyembah dewa, dan harus percaya Tuhan Yesus. Tiba-tiba semua orang Listra itu menjadi marah. Lalu orang-orang Listra itu menangkap Paulus dan melemparinya dengan batu. Setelah itu, karena mengira Paulus sudah mati, orang Listra itu menyeretnya keluar kota. Kemudian teman-teman Paulus menolongnya. Ternyata Paulus masih hidup. Akhirnya walaupun terluka, Paulus tetap pergi memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, sudah lihat ya semua videonya. Dari kisah Barnabas dan Paulus di kota Listra ini, ada beberapa poin kebenaran firman Tuhan yang mau Koko bagikan kepada adik-adik sekalian. Ya, yang pertama adalah mujizat dapat terjadi hanya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita bisa lihat di kisah ini, di firman Tuhan dituliskan bahwa ada satu orang yang menderita lumpuh dan tidak pernah bisa berjalan sejak lahir di kota Listra. Lalu kemudian ketika Paulus melihat imannya, ya, dan bahwa karena dia beriman maka dia dapat disembuhkan, maka Paulus bisa berkata, "Angkatlah tilammu dan berjalanlah," dan orang itu menerima mujizat dari Tuhan Yesus.
Ya, dia bisa berjalan, ya, dan dia bisa sembuh dari sakit lumpuhnya. Ya, di sini kita bisa lihat ya bahwa begitu banyak orang mungkin yang ada di kota Listra yang mendengar ketika Paulus dan Barnabas memberitakan firman Tuhan, tetapi hanya satu orang yang menerima mujizat. Ya, hanya karena dia percaya. Ya, jadi apapun masalah kita, ya apapun kendala kita, apapun yang menjadi beban dalam hidup kita, kita percaya Tuhan Yesus sanggup melakukan segala mujizat, kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong, maka kita akan menerima pertolongan yang daripada Tuhan, seperti orang lumpuh ini. Ya, kuncinya hanya karena dia beriman kepada Tuhan Yesus, ya, sehingga dia bisa menerima mujizat. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, yang kalau mau bagikan adalah bahwa segala sesuatu yang kita miliki atau yang kita lakukan, biarlah itu dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, Paulus dan Barnabas, setelah orang banyak itu melihat mujizat yang dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, mereka menganggap bahwa Paulus dan Barnabas itu adalah dewa yang turun ke bumi. Ya, di Alkitab dicatat Barnabas itu mereka sebut sebagai dewa Zeus, dan Paulus itu dewa Hermes karena dia yang menyampaikan pesan, ya, atau dia yang berbicara. Ya, karena orang-orang Listra pada saat itu adalah penyembah dewa-dewa. Ya, ini adalah termasuk wilayah Yunani. Ya, sehingga mereka menyembah dewa-dewa Yunani, ya, yaitu dewa Zeus dan yang lain-lainnya. Ya, tetapi dengan tegas dikatakan Paulus menolak. Ya, Paulus berkata bahwa saya bukan dewa, kami adalah manusia biasa, ya. Tetapi semua kuasa, ya, semua yang kami miliki itu adalah semua daripada Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan. Ya, dikatakan bahwa semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga bisa melakukan mujizat. Semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pun bisa melihat mujizat yang Paulus dan Barnabas lakukan. Kita mencatat bahwa semua orang itu banyak memberikan persembahan-persembahan kepada Paulus dan Barnabas. Ya, mungkin berupa harta benda, berupa hewan, berupa makanan dan lain sebagainya, tapi semua ditolak. Ya. Kenapa? Karena Paulus dan Barnabas ingin memberitakan kepada orang-orang di Listra bahwa mereka adalah rasul-rasul Tuhan. Yang mereka mau beritakan hanya nama Tuhan Yesus. Ya. Mereka hanya mengajak semua orang tidak lagi percaya kepada dewa, tapi hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, baiklah, kita juga boleh meneladani Paulus dan Barnabas dalam hal ini. Ya, mungkin kalian ranking 1 di sekolah, ya, selamat untuk yang baru saja naik kelas. Kita pandai dalam banyak hal, ya. Kemudian memiliki barang-barang yang bagus misalnya. Tetapi janganlah itu membuat kita menjadi sombong atau justru supaya orang lain itu melihat kita itu sebagai kamu hebat, kamu pintar, kamu punya banyak hal gitu, ya. Tapi biarlah dalam diri kita sendiri kita boleh rendah hati seperti Paulus dan Barnabas, ya. Kita tidak silau dengan orang-orang yang menyebut mereka itu dewa dan lain sebagainya, ya. Tetapi mereka tetap rendah hati dan mereka tetap hanya mengutamakan bahwa semuanya yang mereka lakukan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan, ya, dalam apapun yang mereka lakukan, bukan mereka, karena mereka tahu semuanya itu adalah karena kemurahan daripada Tuhan. Ya, ini sesuatu yang perlu kita teladani juga dalam kehidupan kita. Jangan kita sombong, ya, karena segala sesuatunya itu yang kita miliki pada saat ini semuanya juga karena pemberian Tuhan. Ya, biarlah kita tetap selalu bersyukur, tetap rendah hati, ya, terhadap apapun yang kita miliki ataupun apapun yang orang lain sikapi, ya, terhadap kita. Lalu yang ketiga adalah janganlah kita membalas kejahatan dengan kejahatan, ya. Nah, kita lihat ya, Paulus sudah berbuat sedemikian baik di kota Listra, memberitakan firman Tuhan, membuat mujizat, ya. Tetapi apa balasan dari orang-orang Listra? Ya, ternyata
mereka setelah itu mereka marah, ya. Ya karena ada juga yang dikatakan ada orang-orang yang memprovokasi mereka, ada orang-orang yang menghasut mereka, ya, untuk mereka memusuhi Paulus dan Barnabas. Ya sehingga mereka melempari Barnabas dan Paulus itu dengan batu sampai hampir mati. Ya kita bisa lihat ya, Paulus dan Barnabas apa yang salah? Ya tidak ada, mereka tidak buat salah, justru mereka berbuat kebaikan. Mereka menyembuhkan orang. Tetapi balasan orang-orang Listra adalah melempari mereka dengan batu. Ya. Ini mungkin kalau kita menjadi Paulus dan Barnabas, wah, kita udah langsung marah ya. Udah, saya nggak mau lagi memberitakan firman Tuhan di Listra. Udah, biar orang Listra semuanya masuk neraka, ya. Dan lain sebagainya. Tapi Paulus dan Barnabas tidak seperti itu, ya. Ketika mereka sudah dilempari batu sampai babak belur dan sudah tidak bergerak, bahkan dikatakan sudah dikira sudah meninggal, lalu diseret keluar kota. Lalu ketika teman-teman mereka datang, ya, mereka bangun kembali dan mereka masuk lagi ke kota. Lalu kemudian memberitakan firman Tuhan lagi seperti biasa, ya, dan juga setelah itu mereka tetap berkeliling ke kota-kota yang lain untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, mereka tidak membalas, wah kamu ya yang sudah kemarin jahat sama saya, maka saya tuntut kamu di pengadilan, atau saya mau balas lempari batu juga, ya. Tidak seperti itu, ya. Nah demikian juga kita boleh meneladani hal ini, ya. Firman Tuhan katakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi biarlah kita tetap berbuat baik kepada siapapun, ya. Bahkan firman Tuhan katakan berdoalah bagi orang-orang yang memusuhi kamu atau menganiaya kamu, ya. Ini benar-benar dilakukan oleh Paulus, dan biarlah kita juga boleh belajar, ya. Ada yang jahat sama kita, ada yang mungkin menjelek-jelekan kita, atau mungkin bahkan menyakiti kita. Jangan membalas dengan kejahatan, tapi biarlah kita tetap memiliki kasih seperti kasih Kristus kepada semua orang, sehingga mereka boleh melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan nama Bapa di surga. Ya, jadi 3 hal itu biarlah kita meneladani dari Paulus dan Barnabas ketika mereka memberitakan firman Tuhan di kota Listra. Yang pertama adalah ingat bahwa mukjizat itu dapat kita terima jika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yang kedua adalah bahwa apapun yang kita miliki atau apapun yang kita lakukan, biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Ya, biarlah orang-orang juga boleh melihat bahwa kita sebagai anak Tuhan yang baik, ya, sehingga boleh memuliakan nama Tuhan. Yang ketiga adalah janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Apapun yang orang lain perbuat bagi kita, mungkin menyakiti, mengejek dan lain sebagainya, janganlah membalas itu dengan kejahatan. Tapi biarlah kita tetap memiliki kasih, ya, kasih yang dari Tuhan, seperti firman Tuhan ajarkan, kasihilah musuhmu. Ya, berdoalah bagi orang-orang yang menganiaya kamu. Ya, biarlah itu kita praktekkan seperti Paulus dan Barnabas, tetap mengasihi, tetap memberitakan firman Tuhan kepada semua orang, ya, walaupun dia sudah dilempari batu, dianiaya dan lain sebagainya, tetapi pertolongan Tuhan tetap nyata bagi orang-orang yang mengasihi dia, bagi anak-anaknya. Demikian juga kalau kita meneladani hal ini, percayalah Tuhan selalu menolong kita sehingga kita bisa melakukan hal yang sama seperti Paulus dan Barnabas. Ya, demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, ayat Mas untuk minggu ini, ya, aku akan ambil dari kitab Mazmur pasal 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, sekali lagi Mazmur 121 ayat yang kedua. Pertolonganku ialah dari Tuhan. Adik-adik, pilihlah jawaban yang paling tepat untuk 5 pertanyaan berikut. Adik-adik, pemenang aktivitas ibadah online 19 Juni yaitu Jaden dari kelas Pratama. Selamat ya Jaden. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, tetap rajin beribadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik. Tuhan Yesus
selanjutnya.